Hari kedua pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN, Presiden Joko Widodo pimpin sejumlah pertemuan dengan negara mitra ASEAN. Kapolri tinjau Command Center Operasi Tribrata Jaya 2023 di Polda Metro Jaya. Polres Bengkalis tangkap pelaku ruda paksa dan pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Halo, selamat petang pemirsa. Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 6 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Tommy Ristanto, inilah Presisi Petang selengkapnya. Di hari kedua konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN, Presiden Joko Widodo memimpin KTT ASEAN dengan 3 negara di Asia, yakni Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Jepang. Pertemuan ini membahas potensi kerjasama yang bisa dilakukan negara-negara ASEAN dengan 3 negara tersebut. Presiden Joko Widodo memimpin konferensi tingkat tinggi ke-26 ASEAN Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta Convention Center, Rabu pagi 6 September 2023. Pertemuan ini dihadiri pemimpin negara-negara ASEAN dan Premier RRT Li Qiang. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kepercayaan guna merealisasikan kerjasama konkret yang saling menguntungkan antara ASEAN dan RRT. Usai memimpin KTT ASEAN RRT, Presiden Jokowi memimpin KTT ke-24 ASEAN Republik Korea. Di pertemuan ini, Presiden Jokowi membahas transisi energi dan transformasi digital. Presiden menyampaikan bahwa bagi Indonesia, kemitraan ASEAN-Korea adalah kerjasama masa depan. Bagi Indonesia, kemitraan ASEAN-Korea adalah partnership of the future. Dengan pilar utama transisi energi dan transformasi digital. Ketergantungan ASEAN terhadap 78% sumber energi fosil harus dikurangi. Di saat yang sama dalam 1 dekade ke depan, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan menyumbang 1 triliun US dollar GDP kawasan. Namun transisi energi dan transformasi digital butuh investasi dan transfer teknologi yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan untuk mewujudkannya. Yang mulia, selain dari sisi ekonomi, kemitraan masa depan hanya akan bisa dicapai jika stabilitas kawasan dijaga, jika tensi dan rivalitas diturunkan, jika strategic trust dipertebal, dan jika habit of cooperation ditingkatkan. Ini merupakan tanggung jawab kita semua yang berada di kawasan Indo-Pasifik, dan saya mengapresiasi dukungan Korea terhadap ASEAN Indo-Pacific Forum. Ini adalah wujud nyata kerjasama inklusif untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Di KTT ke-26 ASEAN Jepang, Presiden Jokowi menyampaikan harapan ASEAN, Jepang dapat meningkatkan kontribusinya pada ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Finance Facility untuk mendukung konektivitas dan infrastruktur hijau. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau Command Center Operasi Tribrata Jaya 2023 di Gedung Promoter Polda Metro Jaya pada Rabu siang 6 September 2023.
Saudara, Kapolri didampingi Kabar Hakam Polri yang juga selaku Kaops Tribrata Jaya 2023 dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Selain meninjau Command Center, Kapolri juga melakukan rapat pengamanan bersama dengan Wakaops Tribrata Jaya dan para kepala Satgas Operasi Tribrata Jaya. Operasi Tribrata Jaya 2023 berlangsung sejak 1 hingga 8 September 2023 dalam rangka mendukung keamanan dan kelancaran konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN. Polri melakukan rekayasa arus lalu lintas di Jakarta selama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN. Hari ini rekayasa arus lalu lintas dilakukan 2 kali, di pagi hari mulai pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia Barat, dan sore hari mulai pukul 16 hingga pukul 22 malam. Sejumlah ruas jalan utama di Jakarta saat pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN akan diberlakukan rekayasa lalu lintas. Kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung kelancaran lalu lintas delegasi peserta KTT ASEAN. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mewakili Kasatgas 3 Walrolakir Brigjen Pol Aan Suhanan menerangkan, pengalian arus lalu lintas pada hari Rabu 6 September 2023 dimulai pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk sore hari saat selesai KTT dimulai pukul 16 hingga pukul 22 malam. Untuk kegiatan prioritas sterilisasi di Jalan Rasunan Said, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman Tamrin mulai jam 7 sampai dengan jam 10. Seluruh delegasi tamu negara masuk ke JCC. Nah, setelah itu, setelah tamu sudah masuk ke JCC, arus akan kita normalkan. Nah, tentunya perlu kita pahami bersama, saya menghimbau kepada masyarakat memang yang tidak berkepentingan atau yang sedang melakukan WFH tetap bekerja di rumah untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Ini akan kita lakukan. Nah, rekan-rekan sekalian, tentunya untuk pengalian arus ini kita akan mulai rekayasa adalah dari Cawang tol akan kita manfaatkan betul, yaitu lewat Tanjung Priuk maupun Tol Jor Selatan. Ini yang dalam tol. Dan begitu juga tol dalam kota memang masih bisa dilewati. Tetapi itu sangat situasional, nanti pun kalau ada beberapa delegasi yang melewati tol akan ada sedikit hambatan untuk di jalan tol tersebut. Ini perlu kerjasama untuk kegiatan besok pagi untuk kita menjamu tamu negara yang berada di Indonesia. Sampai betul-betul masa tamu negara ini masuk ke venue untuk melaksanakan kegiatan KTT ASEAN. Polri telah menyiapkan jalan alternatif agar mobilitas masyarakat bisa terus berjalan. Ada 4 rute alternatif yang disediakan. Rute pertama lalu lintas dari selatan menuju barat atau utara dapat melalui Jalan Kiai Maja, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Arteri Pondok Indah berputar di U-turn depan Gandaria City, Jalan Teuku Nyak Arif, Jalan Tentara Pelajar. Kedua lalu lintas dari utara menuju selatan dapat melalui Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Abdul Muiz, Jalan Farhudin, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Penjernihan, Jalan Pejompongan, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Teuku Nyak Arif, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Kiai Maja, Jalan Panglima Polim. Untuk lalu lintas dari timur ke barat, dapat melalui Jalan Kapten Tendean, Jalan Walter Monginsidi, Jalan Trunojoyo, Jalan Kiai Maja, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Arteri Pondok Indah, berputar di U-turn depan Gandaria City, Jalan Teuku Nyak Arif, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan S. Parman. Untuk lalu lintas dari barat menuju ke timur, dapat melalui Jalan S. Parman, Jalan Pejompongan, Jalan Penjernihan, Jalan R.M. Margono, Jalan Galunggung, Jalan Dr. Saharjo, Jalan Profesor Dr. Supomo, dan Jalan MT Haryono. Polri meminta maaf apabila pengalian arus dan penutupan arus lalu lintas membuat ketidaknyamanan masyarakat. Tim Anti-MC Polri melaporkan untuk Polri TV. Ya, tetaplah bersama kami. Presisi Petang masih akan segera kembali usai jeda.